kesimpulannya, satu, bismillah itu adalah intisari dari semua firman Allah. Dua, bismillah itu adalah khususiyah, keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad. Tiga, setiap melakukan kebaikan baca bismillah. Agar apa? Dapat keberkahan dan kita hatinya semakin bersih, tidak bangga diri. Ya, empat, cara baca bismillah sambungkan ke Al-Fatihah, dianjurkan. Ini 4 poin pelajaran yang kita bisa ambil pada Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullakum ya ahli dargi wa ya ahli batin wa ya ahli nabati wa ya nur, amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan bismillah, yang mana bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat fawasil, ayat tersendiri di setiap awal surat. Artinya tidak terhitung ayat pertama. Jadi kalau jenengan baca Al-Quran awal surat pasti kan ada bismillah. Nah, bismillah ini termasuk ayat Quran apa tidak? Maka semua bismillah yang banyaknya itu ada 113, setiap surat diawali bismillah, semuanya itu termasuk ayat Quran. Cuman bismillah ini terhitung ayat sendiri, ayat fawasil, memisah antara surat satu dan lainnya. Jadi tidak dihitung ayat pertama Alif Lam Mim, Al-Baqarah dan seterusnya, enggak, kecuali surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah maka bismillahirrahmanirrahim niku terhitung ayat pertama. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam sholat wajib dibaca karena termasuk ayat dari Al-Fatihah. Nah, di sini dikatakan wa yuqaddaru fi awwali, awal daripada Al-Fatihah ini dikira-kirakan tersimpan kalimat qulu yang maknanya katakanlah wahai hamba-hambaku. Agar apa? Agar Al-Fatihah ini sesuai, munasib. Nah, dipikirkan itu kan aneh loh. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim terus sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini kan firman Allah, tapi kalau dilihat artinya loh, maksud Allah minta sama dirinya sendiri. Iyyaka, kepada engkau. Ini firman Allah, seakan-akan Allah masuk minta sama dirinya sendiri. Nah, makanya di awal itu ditakdir, dikira-kirakan qulu. Ini memang firman Allah, tapi diajarkan untuk hambanya. Sama kayak ayah ngajari anaknya misalnya, ayo nak, coba bilang, ayah saya minta uang, saya minta beli mainan. Ini kalimat keluar dari ayahnya, tapi bukan untuk ayahnya. Bukan berarti si ayah minta sama dirinya sendiri, enggak. Tapi si ayah ngajari si anak cara meminta kepada ayah. Begitu juga Al-Fatihah ini. Kalau kitab-kitab selain Al-Quran, maka ditakdirkan Al-Abtadi'u. Ada kalimat yang tersimpan, Abtadi'u, aku memulai. Dengan mau makan bismillahirrahmanirrahim, artinya saya memulai dengan bismillah. Kalimat saya memulai
itu disimpan, dikira-kirakan saja kitab-kitab, atau kita mulai sesuatu yang baik. Nah, ini pembahasan tentang lafaz. Jangan mudeng ya, alhamdulillah. Gak mudeng ya, gak apa-apa, gak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah firman Allah yang menjadi inti segala inti. Kemarin sudah kita bahas, semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu rangkumannya adalah surat Al-Fatihah, Zabur, Taurat, Injil, dan semua kitab yang lain. Isinya itu dirangkum di dalam Al-Fatihah. Bahkan Al-Quran sendiri rangkumannya berada di surat Al-Fatihah. Rangkuman dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang merangkum lagi Bismillahirrahmanirrahim ini dirangkum dalam baknya bi kana makan wa yakunu ma yakun. Bi artinya karena saya, dengan saya ada itu semua yang ada, dan akan ada itu semua yang akan ada. Alias semua itu karena saya di sini maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi, rangkumannya bi. Dirangkum lagi titiknya. Jadi titik satu itu ay nuqtatul wujud. Al mustamiddu minhu al mustamiddu minha kullu mawjud. Titiknya itu adalah rangkuman dari semua rangkuman. Maksudnya apa? Ana nuqtatul wujud. Aku Allah adalah titik sumber dari semuanya, dan semua mengambil keberkahan, mengambil kemuliaan dari sumber tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik satu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna bismillah. Karena itu bismillah ini setiap ulama ketika mereka memulai pembahasan pasti dibahas. Kenapa? Karena tabarukan biha, untuk mengambil keberkahan dengan basmalah tersebut. Sayyidina Ali sampai mengatakan, bahkan para ulama itu pun banyak yang mengarang kitab Pak khusus bahas tentang bismillah. Banyak. Karena memang bismillah itu rahasianya nggak akan habis. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Lau syi'tu la awqartu lakum thamanina ba'iran min makna bismillahirrahmanirrahim." Andaikan aku mau, aku akan memberatkan untuk kalian 80 onta memuat tafsiran makna dari bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau aku mau, kata Sayyidina Ali, dan beliau memang Madinatul Ilmi Rasulullah, kota ilmu Rasulullah, wa aliyun babuha, pintu ilmu adalah Sayyidina Ali. Kalau beliau mau, maka kata beliau, aku akan menulis kitab tafsiran khusus tentang bismillah yang andaikan dipikul, dibawa oleh 80 onta meteng-meteng kabutan, saking banyaknya tafsiran yang beliau tulis tentang bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan makna bismillah ini luar biasa banyaknya, karena memang rangkuman dari semua rangkuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diriwayatkan dari Siti Aisyah, ketika bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan, diterima oleh Rasulullah, maka dajjatil jibal, gunung ini bergetar bergemuruh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim awan menaungi seluruh kota Mekah, sampai-sampai orang-orang kafir dalam riwayat lain mengatakan sahara Muhammadun al-jibala, telah menyihir itu Muhammad pada gunung-gunung yang ada di sekitaran kita ini, disihir Muhammad semua ini sampai bergetar semua. Pas turunnya bismillah dinaungi dengan awan. Kemudian saat itu Rasulullah mengatakan, man qara'a bismillahirrahmanirrahim muqinan sabbahat ma'ul jibal illa annahu la yasma'u dzalika minha. Barang siapa
umatku membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin, maka gunung-gunung itu membaca tasbih bareng sama dia. Artinya dia ini dapat kemuliaan seperti kemuliaannya Nabi Daud. Nabi Daud itu Pak, kalau sudah baca kitab apa? Daud itu Zabur ya. Baca kitab Zabur suaranya indah. Sampai hewan-hewan, burung-burung semuanya itu baca tasbih. Saking indahnya suara beliau baca kitab Zabur. Subhanallah, subhanallah. Gunung-gunung pun seperti itu. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Allah menggambarkan di situ gunung-gunung pun ikut baca tasbih saking hebatnya Nabi Dawud. Nah, kehebatan Nabi Dawud ini bisa kita fotokopi kalau kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin. Gunung-gunung ikut tasbih, cuman kita tidak dengar tasbihnya. Masya Allah, umat Kanjeng Nabi wong biasa tapi bisa mirip seperti kemuliaannya Nabi Dawud alaihis salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim ini disebutkan adalah ayat terbesar dari semua firman Allah, paling besar, paling agung, yang nggak ada lain Bismillah ini. Sampai dalam riwayat disebutkan orang yang baca Bismillah satu kali, jika Bismillahnya diterima oleh Allah, maka 4.000 kebaikan ditulis untuk hamba tersebut, 4.000 dosa dihapus untuk hamba tersebut, 4.000 derajat dinaikkan untuk hamba tersebut. Baca sekali Bismillah. Masya Allah. Karena itu Bismillah ini ayat paling besar, paling agung, sehingga setan tidak rela umatnya Kanjeng Nabi itu dapat pahala besar, anugerah besar dari berkahnya Bismillah. Makanya setan berusaha gimana ini umatnya Nabi Muhammad SAW ini biar lupa baca Bismillah. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, Istarata syaitanu minan nasi a'zama ayatin fil Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Setan ini berusaha mencuri dari segenap manusia umatnya Nabi Muhammad. Mencuri apa? Ayat Quran yang paling agung, paling besar, yaitu Bismillah. Maksudnya mencuri gimana? Dijadikan lupa kita dengan bacaan Bismillah. Makan, Rasulullah ngajari baca Bismillah, minimal ya Bismillah sudah agak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim lengkap lagi, Allahumma barik lana, dan seterusnya. Ada doa-doa tertentu yang diajarkan Nabi. Paling enggak minimal, paling sedikit Bismillah makan, Bismillah minum, itu paling sedikit. Tapi lihat bagaimana kita tuh sering lupa kadang. Minum, makan, tidak baca Bismillah, pakai baju nggak baca Bismillah, masuk rumah nggak baca Bismillah, masuk masjid nggak baca Bismillah. Padahal semua ya hal-hal yang baik itu disunahkan baca Bismillah. Sampai parahnya itu kadang-kadang kumpul sama istrinya yang nggak baca Bismillah, langsung Bismillah nggak ngomong. Karena saya mantan nanya, ya Allah. Padahal disebutkan dalam riwayat orang itu baca Bismillah, kumpul sama istrinya, kok jadi anak. Maka anak itu nanti kalau hidup, setiap hembusan nafasnya itu bernilai pahala untuk ayah dan ibunya. Kenapa? Karena hasil produk anak ini dari produk Bismillah. Jadi pas nggawe itu mau coba Bismillah, anaknya lahir, setiap nafasnya terhitung pahala untuk kedua orang tuanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat di kitab Nuzhatul Majalis itu, bukan hanya anaknya, kalau anaknya nanti punya anak terus sampai cucu-cucunya sampai hari kiamat. Kalau nyambung terus itu anak itu punya anak dari hasil Bismillah tadi, maka seluruh nafas yang dihembuskan oleh keturunan dari anaknya ini juga bernilai pahala untuk orang tuanya. Masya Allah. Karena itu jangan sampai lupa deh. Bismillah.
syukur-syukur bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Itu yang bismillah, doa khusus dari Nabi. Kalau baca itu anaknya dijamin dari anak yang soleh, insya Allah mudah dididik. Apal apa mboten sampe sing manten-manten lawas sih nek lali ya wis ulang lagi nggih. Ulang lagi nopo nih. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi seperti yang sudah kita sering dengar, kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa abtar. Setiap sesuatu yang baik secara syariat kok tidak dimulai dengan bismillah, maka sesuatu tersebut terputus berkahnya, ay qalilul barokah, atau berkahnya itu sedikit, keberkahannya hilang, atau sidik tok berkah. Mangan tidak pakai bismillah, maka makanan yang masuk ke tubuh ini kurang berkah. Nah kalau kurang berkah gimana? Diajak ibadah berat, tubuhnya ajak ibadah males, atau bisa nggak menikmati ibadah. Ini gara-gara apa? Makanan yang masuk kurang berkah, kita nggak baca bismillah. Tapi kalau makanan yang masuk itu berkah dengan bismillah, halal, berkah, maka tubuh itu ringan dibuat ibadah, bahkan bisa menikmati nikmatnya ibadah. Karena itu setiap melakukan kebaikan bismillah, bismillah, bismillah. Satu, agar diberkahi oleh Allah. Nomor dua, orang yang membaca bismillah dalam setiap aktivitasnya itu tabari, dia itu terlepas dari sifat i'jab, sifat membanggakan diri. Ada orang bisa sholat istiqomah tiap hari ke masjid 5 waktu tanpa henti. Itu kadang saya bisi dalam hati, kamu ini orang yang paling soleh, masya Allah, nggak ada orang yang istiqomah di desa ini seperti kamu. Kamu hamba Allah yang khusus dicintai sama Allah. Kalau perlu setan bisi, kamu ini sudah jadi wali ya Allah, karena kamu sholat tidak pernah telat. Akhirnya, oh iya ya, tak ngerti-ngerti ya bener. Yang paling istiqomah ya aku, urung dan istiqomah. Akhirnya dia bangga diri, banyak amal ibadahnya, banyak istiqomahnya, akhirnya hatinya sombong dengan amal ibadahnya, merasa lebih baik dari yang lain. Masya Allah, ini namanya i'jabun nafsi. Al-i'jab bin nafsi, dia bangga diri terhadap dirinya. Tapi kalau orang itu baca bismillah sambil dihayati, bismillah ke masjid, bismillah sholat, dia nggak akan bangga diri. Kenapa? Karena semua amalan yang dia lakukan itu, dia sadari itu semua bantuan dari Allah. Tidak dibantu Allah, bismillah dengan nama Allah, tidak dibantu Allah, saya nggak akan bisa sholat, saya nggak akan bisa jalan ke masjid, saya nggak akan bisa rukuk, saya nggak akan bisa baca Al-Quran walaupun satu huruf kalau nggak dibantu sama Allah. Berarti apa? Semua ibadahku, walaupun ribuan rakaat, walaupun setiap hari puasa sunnah, walaupun setiap hari jamaah, itu semua bukan aku yang melakukan, aslinya adalah bantuan dari Allah. Bismillah, bismillah, itu hilang itu nanti lama-lama kalau dihayati. Sifat i'jab, bangga diri dengan amal, akan hilang. Berkahnya baca bismillah. Satu, biar berkah. Nomor dua, biar hati ini bersih, nggak bangga diri dengan amal ibadah. Soalnya bahaya Pak, orang bangga diri dengan amal ibadah itu, termasuk sombong nanti. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, bismillah ini adalah khususiyah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai diriwayatkan nanti di akhirat itu amal ibadah kita umatnya Nabi Muhammad ini itu lebih utama, satu sholat dari kita itu lebih utama daripada 1000 rakaat sholatnya umat terdahulu selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, nabi-nabi sebelum kita itu sholatnya 1000 rakaat, itu masih kalah dengan 1 rakaatnya sholat dari umatnya Nabi SAW.
wasallam. Kenapa? Karena di dalam sholat kita di situ ada Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Bismillah ini khususnya untuk kita. Sampai diceritakan Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah difirmani oleh Allah, ya Musa, ini akramtu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi thalathati asma. Wahai Musa, aku muliakan umat Nabi Muhammad kekasihku itu dengan 3 nama. Maka Nabi Musa bertanya, wa ma hiya ya Rabb, apa maksudnya ya Allah 3 nama itu? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu ada orang di dekat Nabi Musa, orang ini orang buta, maka dia dengar ini, oh ini berarti kalimat yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad nanti di akhir zaman, kalimat yang hebat, yang luar biasa ini berarti. Maka dia berdoa, Allahumma bihaqqi hadhil asma rudda alayya basari. Ya Allah, dengan berkah nama-nama yang kau sebutkan, kalimat yang kau sebutkan tadi ya Allah, maka kembalikan penglihatanku ya Allah. Awalnya buta Pak, baru ngomong ya Allah dengan berkah Bismillah, mudahnya begitu, dengan berkah Bismillah yang akan engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad, kembalikan penglihatanku ya Allah. Seketika langsung dia bisa melihat berkah Bismillahirrahmanirrahim. Timbul pertanyaan, loh, bukankah Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dibaca oleh nabi-nabi terdahulu? Berarti contoh ini tadi sudah dibaca oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, berarti kan sudah diberikan kepada mereka, bukan untuk kita, bukan khusus untuk kita. Contoh Nabi Sulaiman itu mengirim surat ke Ratu Bilqis, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Nabi Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahnya itu surat Nabi Sulaiman yang dikirim ke Ratu Bilqis. Berarti Bismillah sudah dipakai kan? Kok jadi kekhususan untuk kita itu dari mana? Maka di dalam kitab I'anah itu disebutkan Bismillah itu diberikan kepada umat terdahulu, tapi bukan memakai bahasa Arab, memakai bahasa Ibrani atau bahasa nabi-nabi terdahulu, nggak pakai bahasa Arab. Berarti kalau Bismillah itu bahasa Indonesia pripun? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, nabi-nabi terdahulu itu dikasih terjemahan dari Bismillah, nggak pakai bahasa Arab, sehingga keistimewaan, manfaat dan kegunaannya itu beda. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad dikasih Bismillah yang asli, bukan terjemahan berbahasa Arab, firman Allah bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim berbahasa Arab cuma khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu Bismillah ini luar biasa Pak, disebutkan di kitab Jawahir, barang siapa membaca Bismillah 21 kali, maka ketika mau tidur, maka dia mendapatkan keistimewaan 1, aman dari setan, jin-jin yang jahat. Nomor 2, aman dari mati mendadak. Kan enten niku, orang tidur mari ngono kerasen turune, nek mati tidur bablas sampai alam akhirat, enggak bangun lagi. Tapi kalau baca Bismillah sebelum tidur 21 kali dijamin bangun lagi. Enggak kok terus tangi ning alam kubur bisa tuh. Pak kok ning jero kubur bisa. Nah, iki turune terlalu niku berarti menikmati. Tapi kalau baca Bismillah aman. Yang ketiga, wa amina baitum nasariko, rumahnya dijamin insya Allah aman dari pencurian. Kalau kita baca Bismillah sebelum tidur 21 kali dengan hati berusaha khusyuk, maka 3 itu didapat, aman dari setan, aman dari mati mendadak alias bisa bangun lagi, dan aman dari pencurian. Jenengan tidak usah repot-repot sewa bodyguard atau CCTV, ya boleh dipakai itu, tapi bodyguard keamanan dari Allah dipakai, baca Bismillah 21 kali insya Allah aman semuanya. Kemudian yang terakhir ada satu riwayat, niki riwayat ini mahal, niki ilmu mahal ya, tapi jenengan gratis dapat. Saya dulu mondok sampai hampir 13 tahun, berpindah dari 3 guru besar saya. Saya punya banyak guru, tapi ada 3 guru besar saya.
Saya dapatkan ini setelah sekian lama saya mondok. Jadi ini ilmu mahal. Okay. 13 tahun itu naik dihitung sebulannya naik 1 juta, itu mendewa naik berang juta ini uang mondok 12 tahun. Okay. Semoga jadi amal jariah kedua orang tua saya. Rahimahumullah rahmatal abrar. Ada satu riwayat tentang pembacaan bismillah yang mana riwayat ini tidak semua orang tahu, bahkan ulama sekalipun mungkin nggak tahu dia, karena ini ilmu ini jarang diketahui. Bukan berarti merendahkan ulama, bukan, tapi memang wa fawqa kulli alim. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, di atas setiap orang yang alim itu masih ada yang alim lagi. Ulama di atasnya ada yang lebih alim lagi. Ibarat langit, di atas langit ada langit. Berarti apa? Ulama itu alim, tapi mungkin ada ilmu yang belum dia ketahui, yang mana ilmu ini diketahui oleh ulama lainnya. Terus seperti langit yang tingkat-tingkat. Nah, ini termasuk salah satunya tentang pembacaan bismillah. Niki disebutkan di kitab Al-Qirtos, ya. Al-Habib Zain bin Sumed juga menerangkan ini di kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah. Beliau menyebutkan sanad. Habib Zain bin Sumed ini guru dari guru kita. Beliau menyebutkan sanad dari Al-Imam Qadhi Majduddin Asy-Syirazi, Imam Syirazi. Sanadnya muttasil. Imam Syirazi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jibril, dari Jibril alaihi salam. Jibril an Mikail, Jibril ngambil ini ilmu ini dari Mikail alaihissalam. Mikail mengambil dari an Israfil, ngambil dari malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Kalau sudah ditiup nanti hancur dunia ini, kiamat datang. Israfil dia berkata, qala Allahu azza wa jalla. Israfil mengambil ilmu ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sanadnya nyambung agak panjang ini. Nabi Muhammad, Jibril, Mikail, Israfil, baru Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi dari ilmu tersebut? Ya Israfil, wahai Israfil, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, wa judi wa karami, dan kedermawananku serta keluhuranku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim muttasilatan, disambung, tersambung, bifatihatil kitab, dengan al-fatihah, marratan wahidah, sekali aja. Isyhadu, saksikan oleh para malaikat, ala anni ghafartu lahu, aku akan mengampuni hamba tersebut. Satu. Wa qabiltu minhul hasanat, dan aku terima kebaikan-kebaikannya ibadahnya. Dua. Wa tajawwaztu lahu anil sayiat, aku hapus bagi dia semua kejelekan-kejelekannya. Tiga. Wala uhriqu lisanahu binnar, aku tidak akan bakar lisannya dengan api neraka. Empat. Wajiruhu min adabil, aku selamatkan dia dari siksa kubur. 5. Wa adabil nar, dan aku selamatkan dia dari siksa neraka. 6. Wa adabil kiamat, dan dari siksa hari kiamat. Hari kiamat itu tersiksa, Pak. Ada mahsyar panas dan tidak karuan. 7. Wal fazail akbar, dan fazail akbar, kekagetan yang paling mengagetkan, yaitu ketika datangnya kemarahan dan hari kiamat. 8 keistimewaan ini akan aku berikan kepada orang yang baca bismillah disambung dengan al-fatihah. Gimana itu bacanya? Nah, ini dengan dengarkan. Nah, setelah ini sampai amalkan sebanyak mungkin, terserah. Setiap baca fatihah sampai amalkan, boleh, atau nggak sampai males ya enggak apa-apa juga. Ini kalau baca sekali disambung dengan al-fatihah, maka diberi ke-8 keistimewaan tadi itu.
Ini semua tapi maksudnya syaratnya kalau bacaannya itu diterima sama Allah. Nah, tapi diperbanyak ketika baca Fatihah. Gimana bacanya? Bismillah disambung Al-Fatihah. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham nggih? Biasanya orang baca kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah diputus di situ. Ya enggak apa-apa, boleh itu. Tapi ada sanad khusus baca bismillah disambung ini tadi, eman kalau nggak diamalkan. Setelah kita tahu, nah kita belum tahu, zaman nggak ngamal apa-apa. Tapi setelah tahu eman nggak diamal. Selamat dari ini itu, lengkap paket lengkap ini. Cuman ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu disambung, mimnya dikasrahkan, sambung ke ke alhamdulillah. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo saja. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terusannya seperti biasa. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Itu ada anjuran baca seperti itu. Tapi ini bukan wajib ya. Bukan wajib, cuman anjuran karena ada keistimewaan tersendiri, dan ini jarang diketahui, bahkan ulama sekalipun kadang nggak tahu. Karena ini termasuk wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tapi jenengan mungkin nggak ada yang nggak pernah mondok, subhanallah baru kuliah subuh 3 kali ngerti ilmu nih, ngalah langsung mondok puluhan tahun. Ya Allah, alhamdulillah. Mungkin-mungkin kalau panjenengan dijadikan umatnya Rasulullah SAW yang mulia di dunia dan di akhirat. Terakhir kesimpulannya, 1, Bismillah itu adalah intisari dari semua firman Allah. 2, Bismillah itu adalah khususiyah, keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad. 3, setiap melakukan kebaikan baca Bismillah agar apa? Dapat keberkahan dan kita hatinya semakin bersih, tidak bangga diri. 4, cara baca bismillah sambungkan ke Al-Fatihah, dianjurkan. Ini 4 poin pelajaran yang kita bisa ambil pada pertemuan kali ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, dan kita semua terhitung menjadi umat Rasulullah yang membanggakan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kurang pinjam minta maaf ya, dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.